Bukan kaleng-kaleng, Persib uji coba lawan tim Australia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib Bandung, yang resmi mengumumkan bahwasannya mereka akan mengadakan international friendly match menghadapi Western Sydney Wanderers dan sekaligus untuk launching jersey, sponsor dan lain-lainnya. Kita tahu Persib sudah lama melakukan TC di Thailand dan akhirnya mereka sudah selesai, dan nanti insya Allah di tanggal 2 bulan 8 mereka akan melakukan friendly match. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini live nggak ini ya kira-kira ya? Tapi kayaknya live lah ya kan, karena kebanyakan klub-klub Liga 1, klub-klub Super League ya, itu ketika melakukan friendly match atau launching team itu biasanya live ya kan. Contoh kayak kemarin Persebaya ya kan, mereka itu launching dan juga pemain dan juga jersinya itu sekaligus juga uji coba dengan PSS Sleman. Baru juga kayak tadi malam paling jelas kita tengok Persija ya kan, launching pemain, launching jersey, sponsor dan sebagainya ketika menghadapi Arema Malang. Dan begitu juga dengan Bali United. Tapi Bali United kayaknya enggak ya. Bali United kayaknya dia enggak live kalau nggak salah. Jadi Bali United itu asli membantai PSIM. Gila ya, 6-0 juara Liga 2 loh, dibantai 6-0 sama Bali ya. Ngeri. Oke, kita kembali kepada Persib Bandung. Jadi kita tahu bersama-sama Persib Bandung ini punya ambisi besar ketika mereka sudah mencapai back to back ya kan. Mereka ingin bisa bersaing lah di level Asia. Makanya ketika uji cobanya pun mereka nggak menantang tim lokal gitu ya kan. Jika banyak tim-tim lain itu menantang tim lokal, Persib lain cerita. Mereka TC aja ke luar negeri gitu kan, dan juga lawan tim di Thailand sana gitu. Dan sekarang ketika launching tim, mereka juga memilih lawan yang bukan kaleng-kaleng guys. Liga Australia, Liga 1-nya Australia, dan bukan peringkat akhir tapi peringkat 4, yaitu Western Sydney Wanderers. For your information kawan-kawan, ternyata Juan Mata setelah aku telisik tadi ya di transfer market, Western Wanderers ini diperkuat sama Juan Mata guys, mantan pemain MU dan Chelsea, yang kalau misalnya kita lihat nggak usah dipertanyakan lagi kredibilitas dan skillnya, itu luar biasa. Pemain yang memakai otaknya 100% dengan kaki kirinya, visi bermainnya, ditambah lagi akurasi tendangan bebasnya. Ini menjadi sinyal positif bagi Persib bisa sparring ya dengan tim sekelas Western Sydney Wanderers. Walaupun ini bukan pertandingan mudah, tapi Persib is Persib. Apalagi jika bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh, aku yakin Persib bisa meladeni. Meskipun Western Sydney Wanderers ini berada di peringkat 4. Bayangkan guys, peringkat 4 loh, bukan peringkat terakhir. Bukan kayak Brisbane Roar yang mereka lawan yang peringkat-peringkat akhir-akhir gitu, bukan. Tapi Western Wanderers peringkat 4 yang bisa kita bilang kalau dari segi kemampuan pasti ya kan, itu lebih baik daripada klub-klub Liga Indonesia. Nah, ini yang mau diajak Persib sparring guys. Makanya selalu juga sih aku nengok visi daripada Persib. Ketika mereka tahu sudah menguasai Liga Indonesia dalam 2 tahun terakhir, mereka enggan melakukan uji coba dengan tim lokal dan berusaha mencari lawan sparring yang lebih berat. Ini secara nggak langsung kayaknya, aduh kalau tim lokal kayaknya gitu-gitu aja gitu mungkin ya orang Persib ini mungkin ya kan. Sekali-sekali tim apalah internasional kita cari dulu yang agak kuat gitu ya kan. Iya. Dan terakhir terpilih lah tadi itu Western itu. Dan diumumkan ketika itu mereka udah selesai training camp di Thailand, dan di situ melalui Instagramnya Persib juga mengumumkan bahwasanya nanti akan menghadapi Western Sydney Wanderers, dan di situ juga Western Wanderers langsung membalas dengan mengatakan see you soon. Jadi makin nggak sabar ya kan. Semoga aja penampilannya jadi makin seru dengan hadirnya pemain-pemain baru. Karena jujur aku yang paling aku kalau aku pribadi aku paling nggak sabar nengok Roman Tangki sebenarnya. Serius, Roman Tangki ini pemain yang bisa aku bilang salah satu pemain favorit aku, padahal belum main gitu. Karena tampilan itu beda sendiri gitu. Kalau William, Luciano, ya kan, juga Matricardi itu kayak jasoso lah biasa-biasanya penampilannya gitu. Tapi kalau nengok si kawan ini, ya kan, El Preman, itu kayak ada
hawa sendiri gitu, hawa predatornya kencang gitu. Jadi nggak sabar nengok dia itu tampil. Kemarin kan sempat tampil ya waktu di Piala Presiden, tapi kan nggak starter gitu kan. Jadi ya masih apalah bisa kita bilang ya. Ditambah lagi juga masih belum melakukan pendekatan atau mendapatkan chemistry dengan pemain-pemain yang ada sebelumnya gitu kan. Jadi setelah TC ini pasti dampaknya pasti akan lebih baik lah gitu kan. Jadi nanti waktu main bisa jadi langsung hat-trick nanti dia. Iya ya kan. Nah, di sini juga kita tahu Persib sempat kecelakaan ya tadi ya. Kecelakaan, terus aku nengok itu ada Malis juga sibuk ya kan. Tau lah ada Malis ya kan, content creator. Asik. Tapi alhamdulillahnya di perjalanan mereka itu memang sempat terjadi kecelakaan, walaupun tidak terlalu apa bisa kita bilang ya, tidak terlalu fatal kecelakaannya, tidak terlalu mengerikan sehingga merenggut korban jiwa, tidak, alhamdulillah ya. Karena kebayang aja guys, sempat nauzubillah sempat kejadian kan pemain Persib semua ini kecelakaan, apa nggak ngeri itu kan. Waduh, mengingatkan kita dengan tragedi Munich ya kan. Banyak pemain MU yang tewas gitu. Waduh, bahaya juga kayak gitu. Terakhir dapat sumbangan lah dari klub-klub lain. Oke, mainkan aja nih pemain kami kasih biar kami bayar gaji, kan gitu jadinya ya kan. Nah, alhamdulillah masih diberi panjang umur, masih diberikan kesehatan. Ini menandakan bahwasanya Allah masih sayang dengan para pemain Persib dan jajarannya. Semoga aja nanti dengan masih sehat mereka ini dapat menampilkan penampilan yang baik guys. Tapi jujur ya, itu ngeri loh kalau kecelakaan tuh, serius nggak kebayang ya kan. Tapi yang jelas Persib juga udah siap kali pastinya untuk menghadapi laga uji coba ini, karena dengan persiapan mereka yang cukup matang ya, matang sih kalau menurut aku. Apalagi mereka udah nahan imbang klub Thailand yang peringkat 3-nya yang di atas Port FC. Terus juga mereka udah kelihatan banget menikmati dengan fasilitas yang luar biasa, karena Coach Bojan tuh sampai kesemsem banget gitu kan. Nah, ini sebagai kode juga ini bagi manajemen untuk bisa menyediakan fasilitas seperti yang mereka dapatkan di Thailand guys. Nah, di sini juga kita nggak sabar ngelihat jersey-nya. Aku tahu kalian pasti udah nggak sabar. Sama aku juga udah nggak sabar gimana sih jersey Persib musim ini gitu kan. Yang jelas pasti jersey home-nya pasti tetap warna biru, dan kita menanti gimana model kerahnya itu. Model apakah lingkaran, apakah bentuk V, atau yang kayak Persebaya ada kerahnya atau gimana. Itu penasaran kita ini kan. Nah, kalian kalau menurut kalian ya, kalau kalian bisa milih, kalian lebih suka yang mana guys? Yang bulat aja, yang bentuk V, atau pakai yang kerah gitu guys? Nah, kalian mungkin bisa komen di kolom komentar kira-kira kalau jersey Persib itu lebih enak yang gimana. Nah, tapi itu semua akan tetap terjawab itu nanti di tanggal 2, karena disitulah yang akan diumumkan bagaimana si jersey Persib nanti untuk 1 tahun yang akan datang. Dan juga di sini selain daripada kita nggak sabar ya melihat daripada jersey Persib yang baru, kita juga nggak sabar melihat penampilan pemain Persib yang baru, ya kan, si Putros, back timnas Irak gitu kan. Ditambah lagi juga selama ini kan pemain-pemain Persib kan waktu uji coba dia itu waktu di Piala Presiden ya silih berganti, jadi belum ada winning timnya lah kemarin itu. Jadi masih memang betul-betul untuk uji coba lah, diuji semua pemainnya, dicoba semua pemainnya, sehingga belum ada 11 pemain yang mateng, yang pakem ya, yang ditetapkan untuk menjadi winning timnya. Jadi setelah kemarin di Thailand, aku yakin Coach Bojan udah menemukan 11 pemain yang mungkin bisa siap diturunkan dan untuk meraih kemenangan, atau mungkin yang bisa diandalkan. Walaupun pasti tetap butuh waktu untuk melihat betul nggak ini pilihan yang terbaik. Karena ketika nanti ada kesalahan, disitulah baru jelas nanti mana sih sebenarnya yang perlu dievaluasi, dan akhirnya menemukan 11 tim terbaik. 11 pemain terbaik untuk satu tim. Karena kemarin juga Persib pasti butuh waktu juga untuk menemukan skema permainan yang terbaik yang ketika mereka lakukan di musim lalu gitu kan. Walaupun musim lalu sebenarnya lebih ngeri kan, banyak yang cedera. Bahkan ketika pemain udah penuh aja, udah lengkap aja, belum tentu bisa perform lah. Ini Persib kemarin itu nggak lengkap loh pemainnya, tapi masih bisa perform dengan pemain yang ada. Waduh. Lah sekarang Persib alhamdulillahnya nggak ada yang cedera. Sejauh ini nggak ada riwayat yang cedera. Sadil kayaknya udah siap.
baru juga beberapa pemain cedera ringan juga udah siap. Kayaknya semua udah ready untuk musim depan. Kebayang, musim lalu aja mereka penuh dengan pemain cedera masih bisa perform, apalagi sekarang yang dihuni dengan pemain-pemain baru, dan ditambah lagi dengan semangat baru, ditambah lagi dengan jersey baru. Wow, 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 wow. Oke guys, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang pertandingan uji coba Persib yang sudah level internasional? Ya, jadi nggak salah kalau misalnya aku buat judulnya itu nggak kaleng-kaleng, kelas sekali, kelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.